sejahtera Indonesia. Hai semuanya, hari ini kita tiba-tiba di Mojokerto. Nah, hari ini saya ditemani oleh 4 bapak-bapak hebat. Mungkin kita perkenalkan dulu ya. Mas Bagus, silakan. Baik, untuk yang pertama, perkenalkan saya sendiri atas nama Bagus Wirojatmiko. Posisi saya di Partai Perindo sebagai Sekretaris Wilayah Provinsi Jawa Timur Partai Perindo. Beliau adalah Bapak Muhammad Arifin, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mojokerto. Dan yang terhormat juga, ya, alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih Pak Wabub, Bapak Muhammad Rizal, beliau Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Untuk yang berikutnya, Bendahara Partai Perindo Jawa Timur. Dan yang terakhir Bapak Michael Victor Sianipar, beliau adalah Bendahara Umum DPP Partai Perindo dan juga merangkap sebagai PLT, Ketua PLT DPP Jawa Partai Timur. Perindo. Oke, Mas Wabub. Mungkin silakan, ini wilayahnya Bapak nih. Oh, enggak, wilayah bersama. Jadi saya itu bernostalgia sebetulnya karena sebetulnya saya cukup mengenal dengan jenama satu ini, Ulur Wiji gitu. Iya, apa kabar? Ketemu lagi. Iya, apa kabar? Akhirnya kesini. Kayaknya saya ini jodoh deh sama Apa? Ibu. Iya, kayaknya gitu. Beberapa kali tuh saya punya momen emosional dengan Iya, Bener, tiba-tiba Ibu. ketemu aja. Tiba-tiba ketemu, tiba-tiba Ibu upload foto itu di saat-saat krusial di Ulur Wiji. Berarti serba tiba-tiba. Iya. Sangat berterima kasih atas kedatangannya teman-teman Perindo ini juga bisa hadir di mempromosikan UMKM kami. Terima kasih. Ya, saya juga sangat terima kasih yang sebesar-besarnya karena memang UMKM kami merupakan juga termasuk visi misi kami sebagai pemerintah Kabupaten Mojokerto ingin meningkatkan UMKM biar naik kelas gitu. Amin, Untuk amin, kami. amin, amin. Ya, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti rangkaian ini sampai selesai karena memang ada agenda yang lain. Iya. Ya, saya juga. Wah, luar biasa. Terima Ya, kasih sudah saya menyempatkan ke juga. sini. Terima kasih, Ini semoga Partai Perindo bisa menjadi bagian dari visi misi Bapak untuk memperbesar UMKM yang ada di Mojokerto ya. Siap, siap. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Salam untuk semuanya. Matur nuwun. Ya, makasih. Ya. Silakan Ibu masuk. Iya. Ayo. Alhamdulillah ini juga salah satu milestone kami sejak Ibu memakai, pernah ingat nggak Bu yang produk pertama? Ingat dong. Itu ingat. titik balik Ulur Wiji pada saat itu ya, karena yang ditekan pandemi. Oke. Ayo semua. Ya, ini semi office, studio Semi juga office, ya. dan Halo, tempat desain. sore. Kemarin kita dapat info Ibu suka bunga anggrek ya, jadi kita siapin. Bunga anggrek soalnya awet. Ini saya suruh gambar ini. Biar Iya. tahu ya Bu Angela gambar. Sesusahnya gimana gitu. Ini outline-nya aja Bu nanti. Oh, luarnya aja. Jadi artinya semua baju ini digambar satu-satu? Iya, ini Widya. Ampun. Ya emang di awal lama ya, cuman karena teman-teman ini belajarnya cepat, jadi alhamdulillah semakin produktivitasnya meningkat. Jadi gambar satu baju bisa berapa lama? Berapa lama? Mbak Widya? Kalau motif hutan seperti ini, Oh. satu baju 2 jam. Satu baju 2 jam? Ya. Kalau dulu pertama kali 1 hari 1. Oh Iya. iya. Itu awal-awal follow itu ya itu Pas ya, COVID. Pas COVID. Nah ini Bu Angela ini keren banget ya. Maksudnya belusuannya lewat Social media. Iya. Karena kan nggak boleh kemana-mana ya Nggak boleh Bu. kemana-mana, Iya. hiburannya cuman itu. Social media. Iya, dan itu alhamdulillah seri pertama kita. Itu waktu mulai ya?
sebenarnya? Iya, Bu. Atau enggak? Kan 2021 April baru pindah di sini. Nah, Oktober itu ya alhamdulillah bulan Mei itu dapat order dari Kanada waktu itu kerjain scarf. Tapi kan B2B karena setelah itu nggak bisa ngandelin B2B terus kan, akhirnya belajar branding. Kok dilala ya itu mungkin garis Tuhan juga. Ibu kan follow, akhirnya saya approach itu kan. Nah setelah itu bulan depannya alhamdulillah, pokoknya setelah ibu upload itu deh yang di Jogja, masih ingat nggak Bu? Ingat, bajunya biru. Iya. Nah itu langsung besoknya atau malam itu juga saya mau dong baju kayak Bu Wamen. Emang yang mana itu, terus itu di-tag sama Bu Angela. Akhirnya ya itu alhamdulillah ya sedikit kelabakan karena kaget juga karena stoknya belum banyak, dan itu jadi alhamdulillah jadi most bestseller sampai hari ini. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Saat itu waktu pandemi COVID-19. Jadi periode itu semua serba tutup kan, ya kan, toko-toko tutup, semua tutup gitu. Jadi hiburan kita kalau mau belanja ya di sosial media gitu ya. Ya setelah kita malam-malam scrolling. Tapi satu hal, saya saat itu memang suka segala sesuatu yang berbau sociopreneurship. Jadi bagaimana ketika kita berbisnis itu sekaligus kita memberdayakan lingkungan kita, memberdayakan sesama kita. Dan kebetulan saat itu saya ketemu yang namanya Ulur Wiji ini. Saya baca itu waktu itu memberdayakan perempuan, betul ya? Iya. Perempuan, terus bahannya dan ramah lingkungan gitu, dan desainnya juga bagus. Jadi saya WA pribadi, saya beli, nggak bilang-bilang juga sih itu saya kan. Sempat ini Bu, ada pikiran jangan-jangan apa oknum ya. Sempat kepikiran. Kan banyak loh Bu orang yang mengaku. Tapi gitu kan transfer beneran. Iya, transfer beneran. Terus yang bikin happy begitu datang pakai bagus, terus bahannya adem. Karena saya gampang banget keringetan kan. Jadi waktu itu keliling, kita kan waktu itu karena situasi pandemi harus membangkitkan kembali pariwisata Indonesia, kita keliling tetap. Memang jujur, omset saya langsung naik bulan depannya itu ya it's just a miracle gitu juga. Ini juga mungkin berkahnya Ibu juga, dan saya merasa Ulur Wiji dibantu untuk promosi karena kita untuk UMKM kecil, marketing itu kan hal yang mahal ya Mas ya, nge-branding. Nah itu di situ saya melihat ya memang seharusnya peran pemerintah seperti Bu Angela menjadi promotor dan mau mengendorse produk-produk lokal seperti itu. Jadi lebih bangga dengan produk-produk lokal supaya UMKM juga maju. Ini koleksi teman-teman bareng apa? Yang baru? Iya, maksudnya warna-warnanya, karya-karya teman-teman. Iya. Display. Warnanya gini, karena ini pewarna alam. Pewarna alam, betul. Susah loh ini nyanting, saya udah berapa kali. Selalu tebel, ya kan? Ada ini ya? Ada nomor-nomornya. Besar tipisnya ya? Ini iya. Hati-hati Ibu. Ini semuanya atau garisnya aja? Garisnya aja. Duh, saya deg-degan. Jadi gimana ini? Kok boleh tahu nggak motif-motifnya ini udah beda ya, bukan yang tradisional lagi ya? Kita berusaha untuk menghidupkan kembali budaya di sini, mengempower teman-teman di sini. Jadi kayak belajarnya dari nol. Nah, kalau misalkan langsung pakai produk tradisional kan lama. Setelah itu juga lama produksinya, takut nggak jadi duit gitu Bu, segera nggak lama terjual. Akhirnya kita coba mix dengan batik tradisional tapi gayanya kontemporer. Maaf saya di sini ya Pak ya. Tidak terlalu meninggalkan motif tradisionalnya tapi masih masuk ke kalangan muda, milenial seperti itu. Karena target utama kita ya generasi usia, muda. Ya, 25 sampai 40.
supaya bisa dipakai untuk daily. Jadi batik tulis itu eksis secara craftnya. Iya. Karena penjualan ada seperti itu kan, dan juga kita menumbuhkan rasa cinta batik tulis di kalangan anak muda gitu. Dan teman-teman ini juga bisa cepat belajar karena motifnya nggak terlalu susah. Berapa lama belajarnya ini? 2 minggu sampai 1 bulan. Ya ini Belajar cuma 2 minggu. Iya. Waduh, kayaknya saya lebih dari. Oke, tapi menarik sekali dari tadi saya lihat yang kerja perempuan semua ya. kita berusaha menjembatani teman-teman perempuan yang belum punya akses atau bisa bekerja di manufaktur. Kemudian teman-teman perempuan yang sudah, kalau pabrik kan ada batas usia ya Bu sekarang. Nah, yang belum punya kesempatan tapi ingin bekerja, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian suami. Ini konsepnya social entrepreneurship. Gitu. Ini proses buatan ibu ya. Habis ini kan ada pewarnaan Bu. Kalau di batik ada 2 dengan teknik colet yang pakai kuas, sama nanti ibu belajar nyelup mungkin ya. Oke. Halo. Tahu Upin Ipin nggak? Tahu Upin Ipin? Dia taunya Upin Ipin, ini yang punya Upin Ipin. Sini. Sini bagi-bagi Ayo, apa? Ayo. sukanya Dong. Ya, belajar yang pinter ya. Warnaan coletnya kita ambil Warna warna merah ya, bata karena warna alam merah bata ini kita ekstrak dari kulitnya kayu mahoni. Jadi di sini ada apa ya, mebel-mebel gitu, industri mebel kecil gitu. Kita beli kulitnya. Kan sisanya kan di bawah limbahnya. Betul. Terus wah, ini benar-benar dari pewarnanya aja juga kita kita itu upayakan untuk daur ulang ya. Iya, betul. Zero waste, dan limbahnya juga pengolahnya lebih mudah. Berapa lama ekstrak ini jadi seperti Berapa lama mungkin ya? 3 jam dapat berapa banyak? Biasanya liter air jadi 5 liter air. Oke, jadi 10 liter ya, setengahnya. Oke. Dikuasin. Jadi ini di gimana sini. caranya nih? Coba. Pernah enggak? Oh. Harus pernah. Waduh. Ini bagus supaya Kuas yang lain mungkin monggo, ada. enggak apa-apa, gantian. Jadi kalau kita itu terjun langsung, dengar langsung, nyobain langsung, jadi lebih ngerti Pak Bagus nanti gitu loh, dalam menyuarakan aspirasi, betul Pak? Karena beliau yang anggota legislatif di sini gitu kan. Gitu caranya? Bener? Oh. Jadi ini satu baju gini berapa lama? Berapa lama Mutia ini? Nyolat ini? 1 hari? 2 Lama? hari. Ya ini tergantung warna yang diminta juga Bu Angela. Kalau merahnya semakin pekat ya 2 kali gitu semakin ya? lama. Intensitas, jadi beberapa kali. Oh ini jadi nggak cuma 1 kali gores? Sekali. Oh berkali-kali. Kalau sintetis kan hanya sekali gores, Iya, bisa. benar. Kalau warna alam harus kita tumpuk beberapa kali. Kalau misalnya minta warna peach aja gitu, sekali cukup gitu. Ya. Oke, Ibu ini biar dilanjut Mutia, nanti kita lihat yang core proses dari pewarnaannya kayak yang bikin birunya Ibu waktu itu. Oke, wah, seru kayaknya. Titip ya. Ini limited edition ini. Kelihatan Mutia. Ya wis. Ya. Oke. Jadi ini pewarnanya dari daun
Strobilantes cusia sama Indigo vera tintoria ya. Oh, Kalau ini orang betul-betul dari bunga juga, dari tanaman. dari daun Warna biru, biru asli. asli. Daunnya warna biru. Oh, dari Daunnya hijau. Oh, kok bisa jadi biru? Nah, diekstrak. Ini kan pewarna, jadi ini akan diaerasi, ditambah kapur gitu, diaerasi terus nanti akan menjadi pasta. Oke. Nah, pasta itu yang nanti bisa diaplikasikan untuk jadi warna. Prosesnya kayaknya panjang yang ini. Prosesnya Betul. panjang. Jadi paling susah apa? Indigo ini. Iya. Jangan-jangan saya nunggu satu baju bisa 5 bulan. Wah, luar biasa. Makanya harganya itu apresiasinya. Saya celup air dulu ya, Bu. Ya. Oke. Jadi sebelum proses ini harus dibasahi Iya. untuk supaya airnya lebih rata. Nggak apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu nemblok Enggak, iya, enggak melentong-melentong ya, ya. Mbak Rin Masukin sambil aja. bantuin Mbak Rin. Ini dimasukin biasa aja. Ini kita jadi apa nih namanya? Pencelupan. Pencelupan supaya warnanya masuk. Oh, Dulu agak dipijat-pijat gitu, lemas-lemas gitu. pijat-pijat. Rata. Oh, Biar masuk warna. api. Ini awalnya hijau, Bu. Pak Apa sih? Bagus mau nyoba dulu ntar. Iya, iya, iya. Saya ambilin Mbak kayaknya. Nanti karena kena udara ini warnanya akan mulai kebentuk. Ini kan masih agak hijau. Jadi lama-lama akan jadi semakin biru, semakin biru, semakin biru kayak gitu. Berapa lama ini? Ya tunggu keringnya ya? Enggak, langsung Oh, berubah. langsung. masuk air. Oh, langsung masuk air. Coba celup sekali lagi Oh, deh. jadi warna beda lagi. Oh, gitu. Sekali lagi ya, Pak, biar lebih gelap. Nanti hijaunya beda diri dulu. Ini Kan ada hijau-hijau nih, ada semu-semu hijau ya, Bu? Iya, masih Itu ada kan warna hijau-hijau. asli daunnya. itu nanti akan kalau kena udara kan kebentuk menjadi warna biru. Kalau Oke. misalkan agak kelipet gini, Oh. nanti nggak kebentuk warnanya. Bisa. Karena udaranya masuk. gitu. Jadi harus dibentangin. Ya, ya harus dibentangin. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian ternyata ini proses membuat satu batik ulur wiji ini nggak semudah kita beli. Kalau beli mungkin ya bayar terus langsung dapat gitu ya. Tapi prosesnya daunnya aja sendiri 4 bulan ya kan, tumbuhnya 4 bulan. Terus tadi kita gambarnya berapa? 3 jam kurang lebih kan. Terus habis itu kita canting, terus kita colet, terus habis itu kita celup. Wah, ampun. Dijahit, Bu. Belum jahit. Wah, panjang prosesnya. Habis ini direbus dulu Oh, baru jahit, Bu. direbus gitu. Jadi proses yang sangat panjang. Tentunya ini merupakan contoh bahwa ternyata Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Kita betul-betul bisa membuat suatu karya. Ini buatan tangan loh ya. Yang luar biasa. UMKM kita hebat. Ya ini researchnya pasti hebat sekali. Prosesnya panjang. Saya sangat mengapresiasi dan moga-moga ya semua masyarakat bisa turut mengapresiasi produk dari Ulur Wiji ini. Dan kita cara mengapresiasinya gimana? Ya kita beli. Ya. Bisa jahit, kalau sekali jahit gini sehari selesai berapa baju? Modelnya. Oh, susah ya. Tergantung model. Kalau kain lilit itu bisa 2 sampai 4 piece. Kalau ini outer-outer bisa 1 sampai 3 Oh, karena lebih lebar ya. maksudnya. Kalau kebaya itu kan lebih detail, itu bisa hanya 1 aja gitu. Kadang 1,5 sih sampai motong-motong aja gitu. Motong pola semua juga Mbak Amana bikin? Ya, saya dampingi tapi. Oh. Itulah kan duduk Oh, Ibu. boleh ya, boleh. Permisi ya. Kalau jahit kayaknya saya nggak perlu nyoba jahit kayaknya. Kalau saya jahit nanti bajunya ini apa buyar. Saya tuh dulu saya waktu saya tumbuh dulu itu saya punya satu penjahit di rumah sebenarnya. Karena ibu saya itu dulu juga suka bikin baju. Iya. Sama bikin baju. Jadi kita punya penjahit di rumah. Iya benar sama persis gitu. Jadi gedenya saya itu duduk sebelah nama penjahit. Gitu. Main jarum pentol. Dimasukin. Harapannya kira-kira ibu ingin ke depannya ada pekerjaan lainnya atau apa gitu?
Grogi banget. Iya, kalau pengennya sih punya mesin di rumah biar ada sampingan buat di rumah gitu. Bisa mungkin kerjain pas Pas Iya pas libur ya. Biasa kalau di sini kerjanya setiap hari. setiap hari. Setiap hari sampai Iya. Senin sampai Sampai Sabtu, Sabtu. jam 8 sampai jam 4 sore. Iya, iya. Oke, kalau gitu gini Bu, saya kasih mesin jahit di rumah. Oke? Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat Ibu. Oke. Sip. Gitu ya. Cara Pas jalan ya? terbaru. Pas? Pas ya? Oke. Oke. Thank you loh. Jadi senang sekali dan semoga Partai Perindo bisa membersamai para UMKM di luar sana semakin maju lagi ya, dan saya pribadi juga ingin terus berada di lingkungan UMKM. Kenapa? Karena UMKM itu sebetulnya adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Kita harus empowering UMKM. Jadi itu pesan dari saya, mudah-mudahan kehadiran Partai Perindo di sini, ada Mas Bagus sebagai anggota legislatif kita di Mojokerto, mudah-mudahan. Mana Mas Bagus? Kesini dong. Karena ini dewannya nih, itu supportnya mudah-mudahan bagi para UMKM ya di khususnya Mojokerto ini ya bisa makin bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, ya kan, meningkatkan ekonomi di sini, dan mudah-mudahan kita bisa mensejahterakan Indonesia bersama-sama. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik, begitu di tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi yaitu produksi emping jagung. Emping jagung. Emping jagung. Oke. Sama tortilla cake. Jadi jagung ini memang diproduksi di Mojokerto ini, memang Oh diproduksi. ya, di sini juga memang sentra produksi jagung itu, petani-petani oke. jagung memang banyak di sini, sehingga dari UMKM yang ada ini untuk mengelola jagung ini agar bisa Nilainya mulai lebih tinggi. nilai ya? tambah Ya, nilai tambahnya lebih dijadikan. tinggi. Oke, Bu Jung, apa kabar? Iya. Oh, jangan sedih dong. Kita ya harusnya senang, jangan sedih. Ini dari jagung, Iya, terus jagung ini diapain? jagung ini direbus. Ini udah mateng. Sudah tinggal giling. Oh, nah dari prosesnya, jadi ternyata jagung ini yang sudah matang akhirnya digiling ya Bu ya? Iya. Digiling, jadilah itu Emping. emping tadi, Iya. terus diayak yang besar tadi dilanjutkan jadi Iya, si emping, iya. terus yang kecil dipenyat lagi Jadi tortilla. tortilla. Jadi panjang prosesnya. Terus Dua kalau hari. masih ada sisa, jadi Dikasihkan makanan ternak. ternak. Jadi nggak ada habis, Iya, semua habis. iya, terpakai. Oke, luar biasa. Oke. Ini tinggal terakhir proses menggorengnya. Oke, proses goreng. Nah, Oh. Udah gitu toh? iya. Kok cepet ya? Udah gitu doang. Tapi minyaknya itu loh. Terabas. Iya, boros minyak. Saya pernah berhenti karena minyak mahal. Oh, jadi ini kalau minyak mahal PR-nya ya. Iya. Ternyata proses membuat emping itu yang kalau makan cuma 1 detik ternyata nggak mudah ya. Jadi kita dari proses jagung tadi direbus dulu, pokoknya sampai matang. Akhirnya kita harus di apa itu tadi namanya, pakai alat begitu ya. Terus habis itu kita ayak
terus habis itu dipilah-pilah lagi, wah sampai akhirnya digoreng. Ini prosesnya nggak mudah. Ibu ini kerja dari pagi jam 6 ya Bu ya? Iya. Jam 6 udah mulai ngerebus dan lain sebagainya. Bu Jum jam 8 sudah mulai mengerjakan jagungnya. Kadang-kadang tuh baru selesai jam 12 ya Bu ya? Iya. Baru selesai jam 12. Itu untuk satu hari bisa nyelesain berapa? 10 kilo. 10 kilo dan kalau hari raya bisa 20 kilo. Iya. Wow, besar banget. Banyak banget effortnya, luar biasa. Tapi tentunya kita harus dukung terus para pekerja UMKM ini ya, karena ini memberikan nilai tambah dari yang tadi harga jagung mungkin berapa ribu begitu ya. Nah ini kalau dijual dari berapa Bu? Satu bungkus? 1 kilonya 50.000. Nah 1 kilo jadi 50.000, jadi bisa dibayangkan peningkatan nilai tambah yang diakibatkan dari kita mendukung para pelaku UMKM seperti Bu Jum ini. Ke proses pengemasan. Ini taunya berapa gram? Seperempat, 250. Nanti ditimbang? Iya. Oh ditimbang. Satu emping ini, satu bungkus berapa Bu? 12.000. 12.000? Iya. Oh kalau tortilla ini? 13. 13.000. Harganya ya mirip-mirip lah ya? Iya. Berapa itu? Harus sampai berapa? 250? Iya. Biasanya ini dijual di mana Bu? Ini biasanya diambil di orang-orang. Diambil orang-orang Iya, di sekitar ini? Iya, ada yang luar kota. Oh, taunya dari mana mereka? Ya, dari mulut ke mulut. Ibu nggak promosi kemana-mana? Enggak pernah. Jualan, mungkin jualan online gitu? Enggak pernah. Nggak pernah? Jadi kalau mau menghubungi Ibu pakai apa? Nomor? Iya, telepon nomor gitu? Iya. Kok nggak di sini nggak dikasih nomor telepon? Enggak. Kalau misalnya ya, ada orang beli ini gitu kan, kasih saya. Saya suka. Terus saya carinya Ibu gimana? Ya besok diganti. Wah, terima kasih loh Bu udah Saya jelasin makasih semuanya. banyak. Mau bermasalah. Iya dong. Wah, itu apa Bu? Ini anaknya? Ini keponakan. Oh, Anaknya kakak saya. keponakan. Lagi ngapain, Dek? Namanya siapa, Bu? Mutiara. Ini main apa, Mutiara? Mandik-mandik. Mandik-mandik diapain? Oh, dibuat gelang. Ini buat hobi atau apa? Suka. Suka? Iya, suka main. Suka. Oh, buat dipakai sendiri atau dijual? Mutiara jualan? Iya, kadang dikasih Hebat banget. teman-teman. Kamu umur berapa? Kamu umur 10 tahun udah bisa berkarya, udah bisa jualan sendiri. Ini jualan kemana, Mutiara? Di sekolah. Teman-teman banyak yang beli. Kalau gitu, saya boleh pesan nggak? Nah, ini birunya bagus nih. Biru. Iya. Tapi hebat loh. Saya itu ya banyak bertemu dengan kawan-kawan disabilitas yang benar-benar luar biasa sebetulnya, betul-betul penuh dengan perjuangan bahwa mereka membuktikan mereka bisa. Jadi saya senang sekali ini Mutiara usia 10 tahun sudah bisa berkarya, ya kan, dan bahkan berjualan ya. Nanti saya balik ke Jakarta, saya cariin deh. Ini banyak banget ini, kayak gini. Ya, nanti kita kirim ke sini. Lewat Pak Bagus. Udah muat belum? Coba-coba. Oke, saya pakai ya. Jadi. Thank you Mutiara, terima kasih.
lihat di mana, Bu? Oh, itu. Masa? TV apa? Oh, pernah. Semua ini pelaku UMKM? Enggak. Kalau kerja ada? Kalau di rumah toh ada? Kayaknya paling banyak ya? Oh, sawah. Ke sawah. Nah, itu kan kerja toh? Ya, oke. Gimana penghasilannya rata-rata berapa, Bu, kalau boleh tahu? 50 setengah hari. Setengah hari 50. Terus nggak tiap hari kerja toh? Musiman. Jadi kalau dihitung gitu sebulan berapa kali kerja? Atau seminggu gitu? Hah? Gak bisa? Lah terus gimana? Taunya gimana? Ah, tunggu panggilan? Iya, kalau ada yang membutuhkan baru kerja, kalau enggak ya di rumah. Harapan saya Partai Perindo bisa hadir untuk meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu, ya. Bisa diajarkan Pak Bagus, ya kan, kepada para ibu-ibu di sini kalau misalnya suatu saat buat sesuatu dari rumah. Karena Partai Perindo itu kita percaya kalau kita mendukung UMKM, Indonesia pasti sejahtera. Karena ibu-ibu, lapangan kerja itu paling besar itu dari UMKM. Jadi gitu ya, mudah-mudahan karena ketumnya perempuan. Jadi saya juga punya 2 anak. Anak saya udah besar, usia 12 sama 10, sama ya, maksudnya tahulah sedikit kurang lebihnya perjuangan ninggalin anak di rumah gitu ya, sedihnya. Jadi mudah-mudahan Perindo bisa bermanfaat. Ayo Pak Bagus. Mudah-mudahan untuk setelah kehadiran Perindo di daerah Kemlagi ini, Mojokerto ini, banyak lagi, karena kan sebelumnya kan banyak ya yang usaha emping ini di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa support untuk agar bisa yang lain itu bisa bangkit kembali, agar usaha UMKM di Mojokerto ini utamanya biar lebih besar lagi, lebih maju lagi. Dan kami akan melakukan pendampingan agar usaha ini semakin besar, yaitu nanti pelatihan, promosi, nanti kita bisa lakukan di Mojokerto, terutama di Kemlagi yang sudah kita pilih. Baik, karena ini sudah malam ya, terima kasih waktunya ibu-ibu semua. Saya harus pamit undur diri dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Di sini ada Pak Bagus yang akan mengawal terus ibu-ibu semua dan Partai Perindo. Semoga bisa membantu ibu di sini. Terima kasih semuanya.